Episode 33. Kenyataan pahit. Sang tuan pemilik rumah pun telah tiba. Setelah tadi pagi sudah memberangkatkan Ai menuju kantornya, kini di luar waktu yang telah ditentukan, ternyata tuan pemilik rumah mewah itu pun telah sampai. Entah apa yang membuatnya kembali lebih awal. Sayang, seru Andra kala melihat putri kecilnya yang ternyata masih bermain. Dedi, pekik Aida. Lalu gadis kecil itu pun langsung berdiri dan memeluk tubuh sang Dedi yang sedang menunduk. Untunglah kamu pulang lebih awal Andra, ada hal penting yang harus kamu jelaskan padaku, enak kamu ya, melakukan hal besar tanpa memberitahuku. Timpal Firly. Mendengar ucapan dari sang sahabat, sontak membuat Andra menjadi mengernyit bingung. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh sahabatnya ini? Apa maksudmu Fir? Sahut Andra. Andra pun mulai melepas rengkuhan tubuh mungil putrinya. Lia, hal besar jika kamu sudah menikah dan memberikan bunda untuk Aida. Jelas Firly. Dan akhirnya Andra pun baru memahaminya sekarang. Jadi sahabatnya ini mengira jika dirinya sudah menikah, dan menjadikan wanita yang menjadi istrinya adalah bunda untuk Aida. Andra sudah memahaminya sekarang. Pasti sahabatnya ini mendapatkan informasi yang tak lengkap dari putrinya, sehingga dengan begitu mudahnya ia pun menarik kesimpulan jika dirinya sudah memiliki seorang istri. Kamu tidak bisa menjawabkan, berarti memang benar jika kamu sudah menikah, ya sudah kalau begitu, cepat kenalkan istrimu itu, kok bisanya sih dia mau dengan pria dingin sepertimu. Lanjut Firly. Nanti akan aku jelaskan semuanya. Kebenaran yang kamu dapatkan itu masih abu-abu. Sahut Andra pada akhirnya. Hari pun sudah terasa cukup sejuk, mungkin karena sang mentari telah mulai condong ke arah ufuk barat, sehingga sudah tak terasa begitu panas. Senyuman manis itu nampak tak luntur dari wajah seorang gadis cantik yang tak lama lagi akan pergi keluar. Setelah hampir seharian ini bekerja di kafe, akhirnya dirinya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Fanny begitu sangat senang, karena sore inilah dirinya akan memberikan hadiah sebelum ulang tahun untuk putrinya Aida. Wah, dari tadi kamu senyum terus Dir, mana lagi sudah terlihat cantik begini, kamu sudah tidak sabar ya ingin bertemu Tuan Andra. Goda putri pada sang sahabat. Apa sih kamu Put, aku mau menemui Aida. Aku ingin segera memberikan hadiah ini. Sahut Fanny karena memang begitulah alasan yang sebenarnya. Lia bertemu Aida, sekaligus sayang-sayangan dengan dedinya. Goda putri lagi. Seolah tak pernah bosan, putri selalu saja mencari celah untuk menggoda Fanny, apalagi jika sudah menyangkut hubungannya dengan Tuan Andra. Sementara Fanny sendiri hanya bisa tersipu malu karena godaan dari sahabatnya ini, bukan putri namanya jika tak suka menggodanya. Sudah mau berangkat sekarang nak? Seru Bu Dewi dari dalam rumahnya. Lia Bu, sahut Fanny. Ya sudah hati-hati di jalan. Peringat Bu Dewi. Dan Fanny pun akhirnya mulai melangkah melewati teras rumahnya menuju motor matiknya. Dengan bungkusan kado yang telah terikat di motor matiknya, gadis cantik itu pun mulai menyalakan motornya. Bu, si Fanny semenjak mengenal Tuan Andra dan juga putrinya sudah mengalami banyak perubahan ya, dia sekarang lebih banyak tersenyum daripada dulu sewaktu kita baru mengenalnya untuk pertama kali. Seru putri pada ibunya, Lia nak, ibu juga merasakan seperti itu, alhamdulillah lah jika Fanny sudah tak bersedih seperti dulu lagi, dan semoga Tuan Andra dan juga putrinya benar-benar menjadi sumber kebahagiaan Fanny. Sahut Bu Dewi. Hempasan angin sore yang begitu sejuk terasa menerpa tubuh mungilnya yang dibalut dengan jaket abu-abu yang tak terlalu tebal. Dengan menggunakan rok warna hitam yang memiliki panjang hingga di bawah lututnya, benar-benar menambah kesan sederhana namun masih terlihat begitu elegan. Fanny mengendarai motor matiknya itu dengan kecepatan sedang, hingga sekitar lebih dari 15 menit lamanya, barulah motor matiknya itu mulai memasuki halaman luas kediaman kekasihnya Andra. Non Fanny kan? Seru Pak Rahman yang tak lain adalah supir pribadi Andra. Assalamualaikum Pak.
Sapa Fanny setelah ia sampai. Waalaikumsalam, Non Fanny mau bertemu Tuan Andra kan? Baguslah karena Tuan Andra sudah pulang tadi siang. Ujar Pak Rahman. Sebenarnya Fanny ke sini ingin menemui Aida Pak. Sahut Fanny. Oh begitu, Nona Aida ada di dalam Nona tinggal masuk saja. Sahut Pak Rahman dengan ramahnya. Terima kasih Pak, ya sudah kalau begitu saya mau masuk dulu. Sahut Fanny. Silakan Non, silakan. Sahut Pak Rahman. Dan Fanny pun akhirnya benar-benar memasuki rumah Andra. Kedatangannya pada sore ini memang sengaja Fanny tak memberi kabar. Fanny sengaja datang kemari tanpa sepengetahuan mereka karena dirinya ingin memberikan kejutan, terutama untuk putri kecilnya Aida. Hingga setelah dirinya melangkah dan berada di ruang tamu, tak sengaja Fanny malah bertemu dengan salah satu pelayan wanita yang terlihat begitu cantik. Permisi Mbak, Mas Andra ada di mana ya? Petik 2 titik. Tanya Fanny. Nona ingin bertemu Tuan Andra ada di ruang tengah, Tuan Andra sedang mengobrol dengan temannya. Sahut suster wanita itu. Baiklah Mbak terima kasih. Sahut Fanny. Sama Nona, sahut suster itu. Dengan membawa sebuah kado yang masih setia berada dalam genggaman tangannya, Fanny pun terus melangkah menuju ruangan tengah itu. Meski dirinya masih belum mengetahui bagaimana seluk-beluk rumah Andra secara utuh, namun Fanny sangat tahu di mana ruangan tengah itu. Jadi wanita yang dianggap bunda oleh Aida itu namanya Fanny, wah hebat sekali dia bisa membuat Aida menganggapnya bunda. Seru Firly. Seperti itulah. Sahut Andra. Mendengar adanya obrolan orang lain yang nyebut namanya, sontak hal itu pun membuat langkah Fanny menjadi terhenti. Fanny merasa begitu penasaran akan siapakah orang yang telah membicarakannya itu. Hingga ia pun berinisiatif untuk mendengarkannya dengan lebih dekat lagi. Lalu bagaimana hubunganmu dengan wanita yang bernama Fanny itu Dra, apalagi putrimu sudah menganggapnya sebagai ibunya sendiri. Petik 2 titik. Lanjut Firly lagi. Aku menjalin hubungan dengannya hanya sebagai agar dia mau menjadi ibu dari putriku, tidak lebih. Sahut Andra. Apa? Hanya seperti itu? Yakin kamu Andra? Apa kamu tidak memiliki perasaan apapun padanya? Tanya Firly yang semakin penasaran. Untuk apa aku memiliki perasaan pada wanita seperti dia? Aku menjalin hubungan dengannya agar dia tak dimiliki oleh pria lain, jadi dengan begitu, aku bisa lebih mudah untuk menjadikan dia agar tetap menjadi bunda bagi putriku. Lagi pula siapa juga yang mau dengan janda beranak satu seperti dia, sama sekali tidak termasuk dalam jajaran wanita idamanku, aku memang duda ya, tapi aku kan tampan, kaya, di luar sana masih banyak gadis yang mau denganku. Sahut Andra dengan begitu jelasnya. Apa, jadi Fanny itu janda? Sentak Firly yang begitu sangat terkejut. Lia, sahut Andra singkat. Ya Tuhan, Andra, aku benar-benar tidak menyangka ya, demi putrimu Aida, kamu sampai rela menjalin hubungan dengan seorang janda. Wah, kamu memang benar Dedi yang sangat hebat Dra, kamu rela melakukan apapun agar putrimu bisa bahagia, bahkan termasuk menjalin hubungan dengan seorang janda. Sahut Firly yang begitu tak menyangka sekaligus merasa kagum dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja, Aida segalanya bagiku, dan aku akan melakukan apapun untuk kebahagiaannya. Sahut Andra. Tapi apa benar kamu tidak memiliki perasaan apapun padanya Dra? Jangan kamu mencintai dia lagi, hati seseorang kan tidak ada yang tahu. Peringat Firly. Andra terdiam, dalam sejenak entah mengapa dirinya merasa aneh dengan perasaannya sendiri, pernyataan Firly sedikit mengusik perasaannya. Andra, apa kamu pernah mengatakan cinta padanya? Firly pun memegang bahu Andra. Kamu ini bicara apa sih Fir? Tidak mungkinlah aku mencintai dia, aku masih mencintai Momi dari putriku, dan sampai kapanpun aku akan tetap mencintainya. Sahut Andra pada akhirnya. Mendengar sahutan dari sang sahabat, membuat Firly hanya bisa menghela nafasnya. Firly sangat tahu jika Andra begitu sangat mencintai almarhum istrinya,
dan Firly sangat mengagumi akan kesetiaan sahabatnya ini. Tapi mau sampai kapan kamu akan seperti ini, Dra? Aida itu butuh sosok seorang ibu, dan sepertinya, Fanny itu adalah sosok wanita yang tepat untuk menjadi ibu bagi Aida. Dan apa kamu tidak kasihan, Dra, pada Fanny? Kamu sudah memanfaatkan dia, kamu sudah mengikatnya dengan sebuah hubungan yang sebenarnya itu semua bohong. Apa kamu tidak kasihan padanya? Kamu sudah membohonginya, Andra. Ujar Firly dengan segala penjelasannya. Sudahlah Fir, kamu jangan terlalu memikirkan tentang persoalanku, lagi pula, untuk menaklukkan wanita seperti Fanny itu tidaklah begitu sulit, memang dia cenderung pendiam dan pemalu, tapi aku yakin, jika dia terus disodorkan dengan kemewahan pasti akan berubah juga. Sahut Andra dengan begitu percayanya. Semoga penilaianmu itu memang benar Andra, karena jika tidak, suatu saat nanti pasti kamu akan menyesalinya. Sahut Firly pada akhirnya. Firly sudah tak mau melanjutkan kalimat apa-apa lagi, lah sangat tahu bagaimana keras kepalanya seorang Andra. Biarkanlah Andra bisa menyadarinya sendiri. Tanpa sepengetahuan mereka, sosok yang telah mereka bicarakan itu sudah menjatuhkan air matanya dengan begitu derasnya. Fanny menangis di balik tembok di mana sejak awal tadi dirinya berada. Hatinya begitu hancur, benar-benar sangat hancur akan suatu kenyataan pahit yang begitu sangat jelas memberi luka pada hatinya. Fanny begitu sangat tak menyangka dengan pengakuan Andra. Ternyata Andra selama ini telah membohonginya. Ternyata Andra membuat jalinan kasih dengannya hanya untuk memanfaatkan dirinya saja. Hati Fanny begitu sakit, teramat sangat sakit, bahkan dadanya pun terasa begitu sesak. Mengapa laki yang telah dirinya anggap baik dan menjadi bak seperti dewa penolong baginya, malah ternyata dialah yang mempermainkannya? Mengapa dia begitu sangat tega membuat suatu kebohongan hingga seperti ini? Mas, kenapa kamu begitu tega melakukan semua ini, demi mencapai apa yang menjadi keinginanmu? Kamu sampai begitu tega membohongiku dengan semua drama ini, apa sebegitu hinakah aku di matamu sampai kamu melakukan semua ini, Mas? Batin Fanny dengan tangisannya yang begitu memilukan. Fanny sudah tak sanggup lagi untuk menopang tubuhnya di tempat ini. Rasanya akan semakin menjadi sesak jika dirinya terus berada di rumah ini, lebih baik dirinya pergi saja dari tempat ini. Bersambung.